kebanyakan bayi ketika baru lahir, selang beberapa jam, kadang-kadang tersenyum sendiri. Ini dalam bahasa Dhamma, kalau dikaitkan dalam agama Buddha, sebenarnya bayi itu adalah masih mengingat kelahiran sebelumnya. Oke sahabat Dhamma, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa jika kelahiran kembali atau tumimbal lahir itu betul-betul ada, kita tidak mampu atau tidak mengingat kehidupan kita sebelumnya. Sahabat Dhamma, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya saya akan mengajak teman-teman untuk membuka logika atau berpikir, jika ada pertanyaan pada tanggal 20 bulan Juni tahun lalu, Anda sedang berada di mana, bersama siapa saja, dan mungkin pertanyaan makan malamnya atau menu makan sorenya apa pada tanggal 20 Juni tahun lalu. Saya yakin sahabat Dhamma, pertanyaan ini tidak semuanya mampu kita jawab. Bahkan detik-detik, menit demi menit pada tanggal 20 bulan Juni tahun lalu tidak sepenuhnya, tidak seluruhnya kita mampu mengingat. Pada saat itu sedang di mana, dengan siapa saja, makannya menu apa saja, tepat jam 12 sedang ngapain, dan seterusnya. Saya yakin kita tidak mampu seluruhnya, 100% saya katakan, kita ingat. Ini adalah bukti baru saja. Ini baru saja terjadi tahun lalu. Nah, ini sebelum saya menjawab pertanyaan itu, tentunya saya ingin membuka logika kita sebelumnya. Sahabat Dhamma, kita kembali lagi ke pertanyaan, mengapa jika kelahiran kembali atau tumimbal lahir itu betul-betul ada, kita tidak mampu mengingatnya. Namun, untuk menjelaskan pertanyaan ini atau menjawab pertanyaan ini, saya juga akan menerangkan cara-cara kelahiran makhluk. Dalam agama Buddha ada 4 cara makhluk itu bertumimbal lahir. Yang pertama adalah Jala Bujayoni. Jala Bujayoni yaitu makhluk yang terlahir dari kandungan. Artinya makhluk itu melalui kandungan sebelumnya. Seperti contohnya manusia, sapi, kuda, dan lain-lain. Kemudian ada Andajayoni. Andajayoni adalah makhluk yang terlahir melalui telur. Makhluk yang melalui telur contohnya burung, cicak, buaya, penyu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Sansedajayoni. Sansedajayoni yaitu kelahiran makhluk melalui kelembaban, yaitu contohnya bakteri, nyamuk, dan seterusnya. Ada juga makhluk yang terlahir yaitu yang keempat, yaitu Opapatikayoni. Artinya makhluk yang terlahir melalui spontan.
atau kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk, langsung membesar. Yaitu contohnya adalah makhluk-makhluk surga, makhluk dewa ya, makhluk Brahma, makhluk peta, makhluk-makhluk setan, makhluk-makhluk asura atau raksasa dan sebagainya. Ini adalah makhluk yang terlahir secara spontan. Nah, kita manusia adalah salah satu makhluk yang terlahir melalui kandungan, yaitu dengan cara atau dalam bahasa Palinya yaitu jala bujayoni, yaitu secara kandungan. Nah, sahabat Dhamma, makhluk yang terlahir secara kandungan adalah salah satu sebab mengapa kita tidak mampu mengingat kelahiran masa lalu. Karena kita sebelum lahir tentunya di dalam kandungan terlebih dahulu selama 9 bulan lamanya. Kurang lebih 9 bulan kita sudah berada di kandungan. Nah, setelah kita lahir, setelah keluar dari kandungan, kita lahir, pada saat kita bayi belum mampu berbicara. Kita hanya bisa menangis, belum mampu mengatakan sesuatu. Walaupun mungkin kita ingat di masa lalunya, kita tidak mampu untuk mengatakannya. Ini adalah salah satu sebab mengapa kita tidak mampu mengingat. Nah, ketika kita besar, tentunya memori-memori yang baru, yang masuk pada saat bayi, yang dimasuki oleh memori dengan kedekatan dengan orang-orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, maka memori-memori yang lama tertutup, bahkan tidak ingat sama sekali. Namun sahabat Dhamma, kebanyakan bayi, bahkan anak saya sendiri, ketika baru lahir, selang beberapa jam setelah dibersihkan oleh bidan, diletakkan di tempat penghangat, tidak lama dari situ anak saya kadang-kadang tersenyum tanpa sebab, tidak ada yang mengajak ngobrol, kadang-kadang tersenyum sendiri. Ini dalam bahasa Dhamma, kalau dikaitkan dalam agama Buddha, sebenarnya bayi itu adalah masih mengingat kelahiran sebelumnya, kehidupan sebelumnya, yang membuat bayi itu tersenyum, yang membuat makhluk itu tersenyum. Namun karena tidak mampu atau belum mampu berbicara, ya sudah, hanya bayi itu sendiri yang mengetahui apa yang bayi itu pikirkan. Orang lain tidak bisa mengetahui karena bayi itu belum mampu berbicara, belum mampu mengatakan apa yang membuat dia tersenyum. Dan kadang-kadang juga menangis tanpa sebab. Menangis bukan karena ingin minum ASI, tanpa sebab kadang menangis. Ini dalam bahasa Dhamma sebenarnya adalah mengingat. Bisa jadi mengingat hal-hal yang sedih pada masa lalunya. Nah, ketika sudah besar, karena sudah banyak memori yang baru, makanya memori yang lama tertutup dan tidak mampu mengingat. Namun sahabat Dhamma, banyak sekali cerita-cerita tentang seseorang yang mampu mengingat kelahiran masa lalunya. Ada seorang anak yang anak ini menceritakan, mengatakan mampu mengetahui dengan persis panel-panel pesawat apa fungsinya, padahal anak ini
sama sekali tidak mengetahui tentang pesawat, tapi mampu mengetahui fungsi-fungsi dari panel-panel pesawat itu, cara menerbangkan seperti apa, tahu persis. Dan ingat sekali bahwa anak ini sebelumnya adalah seorang pilot, mengatakan begitu. Ada juga cerita tentang seseorang anak yang mengetahui persis siapa dulu kehidupan sebelumnya, bernama siapa, rumahnya di mana, keluarganya siapa saja. Dan setelah dibuktikan, diantar oleh orang tuanya, memang betul di tempat itu ada sebuah rumah. Dulu yang punya rumah adalah namanya yang saya sebutkan si A, saudaranya ini, dan seterusnya. Bahkan banyak yang lain lagi, cerita-cerita tentang bukti-bukti tentang kelahiran kembali. Dan bahkan sahabat Dhamma, kelahiran kembali sebenarnya Sang Buddha menjelaskan ehipasiko. Semua orang sebenarnya punya potensi untuk mampu mengingat. Dengan cara Sang Buddha mengajarkan caranya meditasi. Seseorang yang meditasi jika sudah mencapai jhana, mencapai tingkatan jhana, bisa saja mengingat kehidupan masa lalunya. Seseorang bisa mengingat siapa sebelumnya. Itu bisa dibuktikan dengan cara meditasi. Bahkan di zaman saat ini sudah banyak cerita-cerita seseorang yang betul-betul berlatih meditasi mampu mengingat kelahiran sebelumnya. Sahabat Dhamma, jadi jawaban tentang mengapa kita tidak mampu mengingat kelahiran sebelumnya, karena memori-memori yang dulu pernah kita ingat waktu bayi sebenarnya sudah tertutup oleh hal-hal yang baru, memori-memori yang baru. Karena kelemahannya, jawabannya adalah karena kita terlahir melalui kandungan, proses bayi. Pada saat bayi belum bisa bicara, walaupun bisa mengingat tidak bisa menceritakan. Nah, ketika sudah besar, sudah banyak memori-memori yang baru yang memenuhi pemikirannya, sehingga memori yang lama sudah banyak terlupakan. Sama halnya kita jika ditanya tanggal 20 bulan Juni tahun lalu, sudah banyak yang terlupakan. Sudah banyak yang tidak kita ingat pada tanggal 20. Dengan siapa, di mana, makan sorenya menunya apa, dan sebagainya. Kita tidak mampu mengingatnya karena sudah banyak memori-memori yang baru yang masuk ke dalam pemikiran kita. Tanggal 21-nya sampai saat ini tentunya itu adalah memori-memori yang memasuki otak kita, sehingga tanggal 20 bulan Juni tahun lalu banyak yang sudah kita lupakan. Bukan berarti tanggal 20 bulan tahun lalu karena kita tidak mengingatnya, bukan berarti itu tidak pernah terjadi. Itu pernah terjadi, cuman kita yang lupa dengan kejadian tersebut. Sahabat Dhamma, dalam agama Buddha jelas sekali dijelaskan ada sebab, ada akibat, ada masa lalu, ada sekarang, dan akan datang. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada sebab yang lalu. Tidak ada, dalam Dhamma dijelaskan, tidak ada sesuatu, tidak ada hari ini jika tidak ada hari kemarin. Bahkan tidak ada hari besok kalau tidak ada saat ini. Kira-kira begitu.
Sahabat Dhamma, demikian penjelasan saya atau jawaban tentang mengapa kita tidak mampu mengingat kelahiran lalu kalau memang kelahiran kembali betul-betul ada. Terima kasih. Namo Buddhaya.